Dulu, aku hanya menantu miskin yang mereka hina. Tiap langkahku dianggap aib. Tiap usahaku disepelekan. Tapi siapa sangka, roda kehidupan berputar cepat. Kini, yang dulu menundukkan kepalaku, justru harus menunduk di hadapanku. Namaku Arka. Usiaku 32 tahun. Hidupku sederhana, tapi cukup. Aku tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota bersama istriku, Naila, perempuan yang kucintai lebih dari apapun di dunia ini. Hari-hariku diisi dengan hal-hal kecil yang membuatku bahagia. Membuatkan sarapan untuk Naila, mengantarnya kerja, lalu berangkat ke tempat kerja yang sebenarnya bukan sekadar kantor biasa. Karena di balik penampilan sederhanaku, aku adalah pemilik dan pendiri Akaraya Group, perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan teknologi. Namun, hanya segelintir orang yang tahu siapa sosok di balik nama besar itu. Aku sengaja menjaga rahasia ini, bahkan dari keluarga istriku sendiri. Naila berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya, Pak Dharma, adalah pengusaha besar di bidang tekstil. Sedangkan ibunya, Bu Ratna, sosialita yang sangat memperhatikan status dan penampilan. Sejak awal, mereka tidak pernah benar-benar setuju dengan pernikahan kami. Aku masih ingat betul saat pertama kali datang ke rumah mereka membawa cincin sederhana untuk melamar Naila. Tatapan sinis Bu Ratna masih terasa sampai sekarang. "Kamu kerja di mana, Arka?" tanyanya waktu itu, dengan nada manis tapi menusuk. "Saya sedang membangun usaha kecil, Bu," jawabku tenang. "Usaha kecil? Senyumnya tipis seolah sudah menilai masa depanku hanya dari satu kalimat. Namun, Naila menggenggam tanganku erat waktu itu. "Aku tak peduli seberapa besar usahanya, Bu. Aku percaya, dia bisa," katanya dengan mata yang bergetar, tapi yakin. Dan karena cinta Naila begitu tulus, aku memutuskan untuk membiarkan semua tetap seperti itu. Aku, pria sederhana, tanpa nama besar. Setelah menikah, kami sering diundang makan malam ke rumah orang tuanya. Setiap kali datang, suasananya seperti ujian kesabaran. Aku berusaha ramah, sopan dan menghormati mereka, meski seringkali hanya dianggap pelengkap di meja makan. Namun malam itu, suasananya terasa berbeda. Pak Dharma terlihat lebih ramah dari biasanya. Ia bahkan menepuk bahuku dan berkata, "Arka, kamu kelihatan tenang sekali. Jarang-jarang orang bisa sesabar kamu menghadapi keluarga seperti kami," katanya sambil tertawa. Aku hanya tersenyum, tak tahu apakah itu pujian atau sindiran. Bu Ratna menatap pirangnya lalu berkata pelan, "Ya, sabar memang harus dimiliki kalau belum punya apa-apa." Naila tersentak, tapi sebelum sempat membalas, aku menenangkan tangannya di bawah meja. "Tak apa sayang," bisikku. Aku menatap Bu Ratna dan berkata lembut, "Saya memang belum punya apa-apa, Bu. Tapi saya berjanji akan selalu berusaha agar Naila tidak kekurangan kasih sayang." Ruangan itu hening beberapa detik. Pak Dharma hanya tersenyum tipis, sementara Bu Ratna meneguk minumannya dengan ekspresi datar. Dalam perjalanan pulang, Naila bersandar di bahuku di dalam mobil. "Kamu nggak marah kah?" tanyanya pelan. "Tidak, aku sudah terbiasa dianggap kecil," jawabku sambil tersenyum. "Tapi suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa sebenarnya Arka." Naila menatapku heran. "Maksudmu?" Aku menggeleng pelan. "Nanti saja, belum waktunya." Malam itu, aku menatap langit dari jendela rumah kecil kami. Bintang-bintang bersinar tenang seolah mengingatkan bahwa sesuatu yang kecil tetap bisa bersinar terang jika waktunya tiba. Aku tahu badai akan datang, tapi aku siap. Karena terkadang, diam adalah cara terbaik untuk menunggu kebenaran muncul dengan sendirinya. Dan waktu itu, ternyata datang lebih cepat dari yang kusangka. Beberapa minggu setelah makan malam terakhir di rumah mertua, sikap mereka mulai berubah. Awalnya halus, tapi lama-lama terasa menusuk.
Setiap kali kami datang berkunjung, tatapan Bu Ratna seperti menilai setiap inci tubuhku. Dari ujung rambut sampai sepatu yang kupakai. "Naila, kamu belum bosan hidup susah?" katanya suatu kali di ruang tamu. "Mama lihat kamu makin kurus. Apa suamimu nggak bisa kasih makan yang layak?" Aku terdiam. Naila menunduk, suaranya bergetar menahan marah. "Mama, Arka sudah bekerja keras. Kami baik-baik saja." "Kerja keras di mana?" Katanya Arka cuma bantu temannya jual barang online. Sahut Bu Ratna sambil tertawa kecil. Aku hanya menarik nafas panjang. Aku tahu semua ini ujian kesabaran. Aku bisa saja dengan mudah menutup mulut mereka. Hanya dengan satu telepon, satu pengumuman, satu kartu nama. Tapi aku menahan diri. Karena yang ingin kulihat bukan rasa kagum, melainkan ketulusan. Beberapa hari kemudian, aku datang ke rumah mertua untuk mengantarkan makanan kesukaan Pak Dharma. Aku pikir itu bisa sedikit meluluhkan hati mereka. Tapi ternyata justru hari itu aku mendengar sesuatu yang tak pernah kusangka. Aku baru saja meletakkan kotak makanan di meja ruang makan. Ketika dari arah dapur, terdengar suara Bu Ratna berbicara dengan seseorang. Aku yakin itu adiknya, Tante Mira. Aku kasihan sama Naila, Mir. Cantik, pintar, tapi dapat suami pengangguran. Loh, katanya Arka itu orang baik, Red. Baik? Iya, tapi baik aja nggak cukup. Lihatlah, udah setahun nikah, nggak ada kemajuan. Aku tuh malu tiap kali arisan. Semua nanya, kerjaan menantumu apa? Masa aku jawab gak jelas? Aku berdiri membeku di balik tembok. Tangan mengepal tanpa sadar. Setiap kata itu seperti tamparan, tapi aku tetap diam. Rasanya panas di dada, tapi aku tidak ingin Naila tahu. Aku tidak ingin ia terluka karena ibunya sendiri. Sore harinya, aku memutuskan pulang lebih dulu. Naila menyusul beberapa jam kemudian, matanya sembab. "Kamu udah tahu ya?" tanyanya pelan. Aku terdiam. "Mama keterlaluan, Kak. Aku dengar semua. Aku gak sanggup lagi dengar Mama ngomong begitu tentang kamu." "Sudahlah sayang," ujarku lembut. "Biarkan saja, waktu akan bicara nanti." Tapi Naila menggeleng keras. "Aku gak mau kamu terus dihina begini. Aku tahu kamu bukan seperti yang mereka pikir. Aku tahu kamu mampu." Aku menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Kamu percaya sama aku?" "Selalu." Aku menggenggam tangannya erat. "Kalau begitu, biarkan aku tetap seperti ini dulu. Aku ingin mereka mengenalku bukan karena harta, tapi karena hati." Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan makan malam lagi di rumah mertua. Kali ini tamunya lebih banyak. Ada keluarga besar, teman-teman bisnis Pak Dharma, dan bahkan beberapa orang yang kukenal. Tanpa mereka sadari adalah direktur di bawah perusahaan milikku. Aku duduk di ujung meja, diam. Tapi dari awal acara, aku tahu arah pembicaraan akan mengarah kepadaku. Dan benar saja, ketika semua orang sudah tertawa menikmati makanan, salah satu tamu menatapku dan bertanya ramah. "Mas Arka, kalau boleh tahu, sekarang kerja di mana?" Sebelum sempat ku jawab, Bu Ratna sudah menyahut sambil tertawa. "Oh, dia masih mencari jati diri, Pak. Mungkin sebentar lagi dapat pekerjaan tetap." Semua tertawa, kecuali Naila, yang wajahnya memucat menahan malu. Aku menatap istriku sejenak, lalu menunduk. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku tahu waktunya belum tiba untuk membuka semuanya.
Namun malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan sesuatu yang lebih tajam dari hinaan. Sebuah kesadaran bahwa kebenaran kadang harus disembunyikan lebih lama lagi, agar ketika tiba waktunya, ia muncul dengan gemuruh yang tak bisa dihentikan. Dan malam itu, aku berjanji dalam hati, aku tidak akan membalas dengan amarah, tapi dengan cara yang membuat mereka menunduk tanpa perlu aku berkata satupun. Hari-hariku kembali berjalan seperti biasa. Aku tetap berangkat pagi, pulang sore, dengan pakaian sederhana dan motor tuaku yang sudah menemaniku sejak awal usaha dulu. Namun di balik semua kesederhanaan itu, ruang kantorku di lantai 23 gedung Akaraya Group terus sibuk dengan proyek-proyek besar yang nilainya miliaran rupiah. Tak ada yang tahu bahwa lelaki yang mereka sebut menantu pengangguran itulah orang yang menandatangani setiap keputusan penting di balik meja besar berlogo Akaraya. Suatu hari, Naila pulang dengan wajah cemas. "Kak, aku baru dengar dari Mama, bisnis Papa lagi goyah. Katanya investor lama menarik diri." Aku berpura-pura terkejut. "Serius? Tapi setahuku usaha beliau cukup kuat." "Iya, tapi entah kenapa beberapa pesanan besar batal dan mereka butuh dana cepat. Aku kasihan lihat Papa stres." Aku terdiam sejenak, lalu menatap wajahnya lembut. "Kalau begitu, biar aku bantu sedikit." "Tapi Kak, kamu kan..." "Tenang," potongku sambil tersenyum. "Aku punya beberapa kenalan investor, siapa tahu bisa menolong." Naila menatapku dengan tatapan penuh percaya. Ia tidak tahu bahwa kenalan investor yang kumaksud sebenarnya adalah diriku sendiri. Keesokan harinya, aku memanggil Reno, tangan kananku di Akaraya Group. "Ren, aku ingin bantu satu perusahaan tekstil yang lagi kesulitan likuiditas. Namanya Dharma Tekstil." "Dharma Tekstil? Itu milik keluarga istri Bapak kan?" Aku mengangguk. "Tapi tolong, jangan sampai mereka tahu siapa yang berada di baliknya. Gunakan nama cabang investasi kita, Akaraya Investindo." Reno senyum paham. Seperti biasa, Bapak memilih menolong dalam diam. Aku hanya tersenyum tipis. Kadang kebaikan yang paling tulus adalah yang tak perlu diumumkan. Beberapa minggu kemudian, aku kembali berkunjung ke rumah mertua. Wajah Pak Dharma tampak lebih tenang. Ia bahkan terlihat bersemangat saat menceritakan hal baru. "Kamu tahu Kak, ada investor besar yang baru saja masuk. Nama perusahaannya Akaraya Investindo. Mereka menyelamatkan bisnis Papa." Aku pura-pura terkejut. "Wah, bagus sekali Pak. Berarti usaha Papa bisa bangkit lagi." Iya. Luar biasa orang-orang itu. Profesional, cepat tanggap, dan modalnya besar. Coba kamu seperti mereka. Hidupmu pasti lebih terarah," ujarnya sambil menepuk bahuku. Aku hanya tersenyum. Naila menatapku diam-diam, seolah tahu ada sesuatu di balik senyum itu. Namun, tak semua berubah jadi baik. Bu Ratna justru semakin sering membanding-bandingkan aku dengan orang lain. "Lihat tuh Mir, investor itu datang aja pakai mobil mewah, jasnya rapi. Coba menantuku ini, dari dulu bajunya itu-itu aja." "Ratna, sabar. Yang penting dia sayang sama anakmu," jawab Tante Mira mencoba menenangkan. Sayang itu nggak cukup. Dunia ini butuh bukti, bukan janji." Aku duduk di teras malam itu, padahal dengar semuanya, tapi tak niat mencampuri. Rasanya sedih, tapi sekaligus aku semakin yakin bahwa orang yang menilai aku dari tampilan tak akan pernah paham makna kerja keras yang sesungguhnya. Beberapa waktu kemudian, aku mendapat kabar dari Reno. "Pak, proyek tekstil itu berhasil, tapi keluarga Dharma masih belum tahu siapa investor utama di baliknya." Aku mengangguk puas. "Bagus, biarkan mereka berpikir begitu dulu. Aku hanya ingin melihat apakah mereka bisa berubah saat merasa diselamatkan oleh orang yang tak mereka kenal." Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih berterima kasih, Bu Ratna semakin sombong.
Ia bercerita ke semua orang bahwa kesuksesan suaminya murni hasil kerja keras sendiri. Aku menatap langit malam itu, menahan napas panjang. Baiklah, gumamku pelan. Kalau begitu, biar waktu yang membuka semuanya. Aku tidak buta. Aku hanya menunggu. Tapi ternyata, sebelum kebenaran itu datang, Tuhan memberiku satu ujian terakhir yang membuatku hampir menyerah pada kesabaran. Beberapa bulan setelah bisnis Pak Dharma terselamatkan, aku dan Naila kembali diundang ke acara ulang tahun Bu Ratna. Sebuah pesta besar, mewah, dan penuh tamu penting. Aku sempat menolak, tapi Naila memohon agar aku datang. Aku nggak mau Mama terus berpikir kamu menjauh karena malu. Buktikan kamu tetap hormat, kah? Katanya lembut. Akhirnya aku datang, mengenakan kemeja putih polos dan jas sederhana. Tak ada mobil mewah, hanya motor tua seperti biasa. Begitu masuk ke halaman rumah, aku langsung merasakan tatapan mata yang sama. Tajam, menilai, dan merendahkan. Di ruang tamu yang penuh dekorasi elegan, Bu Ratna langsung menyapaku dengan nada setengah tertawa. Wah, Arka datang juga. Hebat. Nggak macet kan naik motornya? Beberapa tamu di sekelilingnya ikut tertawa kecil. Aku hanya menunduk sopan. Puji Tuhan, lancar, Bu. Naila menggenggam tanganku erat di bawah meja. Aku bisa merasakan tangannya gemetar. Aku tahu dia malu, bukan karena aku, tapi karena sikap ibunya sendiri. Acara berjalan meriah. Musik, makanan, tawa, semuanya tampak sempurna di permukaan. Sampai tiba waktunya sesi sambutan. Pak Dharma berdiri di depan semua tamu, menyanjung istrinya, lalu dengan nada santai berkata, "Kami bersyukur bisa melewati masa sulit tahun lalu. Semua berkat kerja keras dan doa, dan tentu saja dukungan keluarga besar." Lalu tiba-tiba salah satu tamu, seorang pengusaha yang kukenal dari asosiasi bisnis, mengangkat tangan sambil tersenyum. "Oh ya, saya dengar yang bantu perusahaan Bapak waktu itu Akaraya Investindo ya?" Pak Dharma mengangguk bangga. "Betul sekali, mereka investor hebat, perusahaan yang luar biasa." "Wah, kebetulan sekali," sahut tamu itu. "Saya kenal salah satu direkturnya, bahkan saya sering bertemu dengan CEO-nya juga, Pak Arka kalau tak salah." Ruangan langsung hening. Beberapa orang menatapku spontan, seolah nama itu terdengar asing tapi familiar. Bu Ratna tawa kecil mencoba mencarikan suasana. "Ah, nama boleh sama, Pak, tapi menantu saya ini bukan siapa-siapa." Semua orang kembali tertawa. Tawa yang keras, menusuk, seperti pisau yang digesek perlahan di hati. Bahkan Naila pun menunduk dalam-dalam, wajahnya merah menahan malu. Aku tersenyum samar. "Mungkin benar, Bu. Saya memang bukan siapa-siapa di mata banyak orang." Aku menatap sekeliling. Tapi kadang, orang yang dianggap bukan siapa-siapa, justru yang paling tahu siapa sebenarnya semua orang di ruangan ini. Suasana seketika sunyi. Tawa berhenti. Beberapa tamu saling menatap, bingung dengan ucapanku. Tapi sebelum suasana makin tegang, Reno masuk ke ruangan, tanpa sengaja. Ia datang membawa dokumen yang harus kutandatangani malam itu juga. Dengan santai ia berkata, "Maaf Pak Arka, ini kontrak kerjasama terbaru untuk cabang Akaraya Investindo, mohon tanda tangan sebelum rapat besok pagi." Semua kepala menoleh ke arahku. Wajah Bu Ratna mendadak pucat, sementara Pak Dharma menatap Reno dengan bingung. "Maksud Anda, Pak Arka ini siapa?" Reno menatapku, lalu menjawab jujur. "Beliau pemilik utama Akaraya Group, sekaligus CEO dari Akaraya Investindo, Pak." Suasana ruangan berubah drastis. Tak ada lagi suara tawa, tak ada lagi bisik-bisik ejekan. Yang tersisa hanya keheningan dan tatapan penuh keterkejutan. Bu Ratna mencoba bicara, tapi suaranya bergetar. Kamu pemiliknya?" Aku menatapnya tenang. "Saya hanya orang biasa, Bu. Tapi Tuhan memberi kesempatan untuk bekerja lebih keras dari yang orang lain kira." Naila menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tangannya menggenggam jemariku. Kali ini bukan karena takut, tapi karena bangga.
Aku berdiri perlahan dan menunduk sopan kepada semua tamu. Terima kasih atas jamuannya. Saya pamit dulu ya, karena besok pagi ada rapat besar. Dan untuk pertama kalinya, semua orang di ruangan itu berdiri, bukan untuk menertawakan, tapi untuk menatap dengan kagum dan malu. Suara itu ternyata milik Arman, ayah mertuaku, yang dengan wajah penuh amarah, berdiri di depan pintu rumah sambil menatapku tajam. Di belakangnya, istriku, Nadia, berdiri dengan mata sembab, seolah baru saja menangis. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku bisa merasakan, inilah saat semuanya akan terbuka. Jadi benar, kamu yang selama ini pura-pura miskin. Suara Arman bergetar, campuran antara marah dan tak percaya. Aku menatapnya tenang, walau dadaku bergemuruh. Saya tidak pernah pura-pura, Pak. Saya hanya memilih diam, karena waktu itu tak ada yang mau mendengarkan penjelasan saya. Arman menggebrak meja tamu. Kau pikir diam itu bijak? Kau biarkan kami memperlakukanmu seperti pembantu di rumah ini. Kau biarkan anakku susah, sementara kau duduk manis di belakang perusahaan besar. Aku menarik napas panjang. Saya tidak ingin dihormati karena uang, Pak. Saya hanya ingin diterima karena ketulusan. Ruangan itu hening. Hanya terdengar isak tertahan dari Nadia. Lalu tiba-tiba Arman tertawa getir. Dan sekarang apa? Kau mau balas dendam? Mau mempermalukan kami dengan mengumumkan bahwa semua ini dia menunjuk rumah, mobil di garasi, bahkan usaha keluarga. Sekarang atas nama perusahaanmu. Aku menatapnya dalam-dalam. Tidak, Pak. Saya tidak mau mempermalukan siapapun. Tapi saya tidak bisa terus bersembunyi. Perusahaan kami akan mengambil alih kontrak keluarga ini mulai minggu depan. Saya hanya ingin memberi kesempatan agar kita bisa bekerja sama, bukan saling menjatuhkan. Nadia mendekat, memegang tanganku pelan. Kamu selama ini menolong kami? Aku tersenyum lemah. Aku tidak pernah ingin jadi musuhmu, Nat. Aku hanya ingin jadi seseorang yang bisa kamu banggakan. Air mata Nadia pecah, tapi Arman menunduk. Wajahnya memerah, antara malu dan sesal. Dia tidak berkata apapun, hanya melangkah pelan keluar rumah, meninggalkan kami berdua dalam hening yang panjang. Beberapa hari setelah itu, berita tentang penggabungan dua perusahaan kami menjadi perbincangan besar di media. Banyak yang tak percaya bahwa menantu tak berguna yang dulu dihina itu ternyata pemilik salah satu perusahaan logistik terbesar di Asia Tenggara. Namun bagiku, sorotan itu tak lagi penting. Aku lebih lega karena kebenaran akhirnya terbuka. Walaupun aku tahu, luka di hati ini tak akan mudah sembuh. Di malam itu, saat aku duduk di teras, memandang bintang yang mulai redup, Nadia datang membawa secangkir teh hangat. Maafkan aku, Mas. Aku terlalu buta oleh omongan orang. Sampai lupa siapa kamu sebenarnya. Aku menatap wajahnya. Ada kesedihan di sana, tapi juga ketulusan yang dulu hampir hilang. Yang penting sekarang kamu tahu, Panat. Aku tidak ingin kamu menyesal. Cukup belajar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari hinaan, bebas dari beban rahasia yang selama ini aku pikul sendiri. Tapi aku tahu, akhir yang sebenarnya belum tiba. Karena besok, aku akan dihadapkan pada pilihan terakhir. Tetap bertahan dalam cinta ini, atau melepaskannya demi harga diriku sendiri. Dan benar saja, keesokan harinya, pilihan itu datang lebih cepat dari yang kukira. Pagi itu, ruang rapat utama di kantor pusat perusahaan terasa lebih dingin dari biasanya. Semua direksi, termasuk Nadia dan ayah mertuaku, duduk dalam diam. Di hadapanku, tumpukan berkas kontrak kerjasama tergeletak di meja. Semua mata tertuju padaku, menunggu keputusan terakhir. Aku menatap nama keluarga Arman di dokumen itu. Nama yang dulu membuatku tunduk, kini justru memohon pengesahan dariku. Ironis bukan? Mas, kalau kamu menandatangani kontrak ini, keluarga kita bisa tetap bersama, kita bisa memulai lagi. Aku menatapnya, lama. Ada harapan di matanya, tapi juga rasa bersalah yang belum sepenuhnya hilang. Aku ingin percaya, Nat, ucapku pelan. Tapi kamu tahu, aku membangun semuanya bukan untuk membalas dendam, hanya agar aku bisa berdiri sejajar, bukan di bawah. Arman menunduk, wajahnya tampak jauh lebih tua dari terakhir kali kulihat. Aku salah menilaimu, Nak. Tapi kalau kau menolak kerjasama ini, perusahaan keluargaku bisa jatuh. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk.
Dulu beliau orang yang mengusirku dari rumah, menyebutku tak berguna, bahkan melarangku bertemu dengan Nadia. Tapi kini, beliau memanggilku Nak. Hening sejenak, lalu aku tersenyum kecil. Saya tidak akan membiarkan siapapun jatuh, Pak. Tapi saya juga tidak bisa terus hidup di tempat yang pernah menganggap saya hina. Aku menandatangani satu dokumen, bukan kontrak kerja sana, tapi surat pengunduran diriku sebagai direktur utama. Semua orang terkejut. Aku sudah menyiapkan penerus, kataku tegas. Perusahaan ini akan berjalan tanpa aku. Aku ingin hidup sederhana, jauh dari semua ini. Nadia berdiri, air mata jatuh di pipinya. Mas, jangan pergi. Aku janji akan berubah. Aku cuma takut kehilanganmu. Aku menatapnya lembut. Aku juga takut kehilangan kamu, Nat. Tapi kadang, cinta yang sejati bukan tentang bertahan, melainkan tahu kapan harus melepaskan. Langkahku terasa berat saat meninggalkan ruang rapat itu. Setiap langkah seolah membawa seluruh kenangan pahit dan manis bersamanya. Tapi aku tahu, kali ini aku berjalan bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menemukan diriku sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku tinggal di sebuah rumah sederhana di tepi danau. Tak ada kemewahan, tak ada sorotan, hanya ketenangan. Setiap pagi aku menyiapkan teh hangat, menatap matahari terbit, dan mengingat satu hal penting. Harga diri bukan tentang berapa banyak yang kita punya, tapi bagaimana kita tetap berdiri tegak, bahkan saat dunia pernah merendahkan kita. Dan di sanalah aku menemukan makna hidup yang sesungguhnya, bahwa kadang kepergian bukanlah akhir, melainkan awal dari kedamaian yang selama ini kita cari.